Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Senang sekali teman-teman dengan temanya, Masya Allah. Jadi saya kesini tadi vibes-nya sudah walimahan ya. Masjidnya Mayor Zen ya, Masya Allah. Terus ini tempat mempelai. Itu penghulunya deh. Itu penghulunya deh. Itu, Masya Allah, luar biasa. Tadi Mbak Felita bilang bahwa ujiannya anak-anak muda percintaan ya. Siapa bilang bahwa banyak anak-anak muda yang diuji dengan terlambat membayar SPP. Harus. Apa yang kita harus mengarahkan ujian kita selalu di situ. Yang paling benar adalah ujian cinta itu pantas kepada untuk hamba Allah untuk meningkatkan kedudukannya di sisinya. Bahkan ujian cinta itu yang terberat adalah ujian cintanya para nabi dan rasul. Itu yang paling berat. Kalau ujian cintamu ini apa? Beratnya itu di mana? Paling cuma bertepuk sebelah tangan, terus sering ngetek ngode enggak direkan gitu. Apa gitu? Enggak berat. Terlihat sekali bahwa di sini wajahnya riang, Masya Allah. Kayak seperti apa ya? Enggak. Iya, Masya Allah ya. Jadi teman-teman imawan imawati yang saya cintai karena Allah, semoga Allah mencintai kita semuanya. Alhamdulillah Allah pertemukan kita lagi. Yang kemarin Ustaz Zubaydi bilang bahwa kita mau diskusi dua arah tentang pemikiran. Awalnya gitu, oke siap. Aku mau roja syarahnya MKCH yang pernah kami ngaji ke Profesor Thohir dulu 6 tahun yang lalu. Ternyata ujuk-ujuk walimahan. Tapi nggak apa-apa lah, bahasa aja. Baik, Masya Allah. Jadi teman-teman jumlowati barakallahu fikunna, barakallahu fikum. Semoga Allah jaga kita. Ketahuilah kita sedang membahas perkara yang sesungguhnya kalau kita pasrahkan perkara ini kepada pemiliknya, kita akan menganggap perkara ini enteng. Jadi perkara cinta adalah perkara hati, di mana kalau berbicara tentang hati, timbangannya sulit. Kalau ada pertanyaan gini, ini mungkin nggak ya? Mungkinkah cinta itu dibagi? Mungkin nggak cinta itu dibagi? Kalau konteksnya pada tema, yaitu antara aku, apa bang? Dia, Allah. Antara aku, dia, Allah, dan kamu. Nah, seolah-olah ada 3 pihak. Dan kita tahu bagaimana kita harus mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian yang terselip adalah dan tidak boleh dihilangkan adalah cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Manusia yang lebih kita cintai dan kita takut kehilangan beliau SAW. Dan antara aku, dia, dan kamu, seolah-olah ada 3 pihak. Padahal kedua pihak, aku dan kamu, itu sama-sama miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertanyaan saya kembali tadi itu, mungkin nggak sih cinta itu dibagi? Ada yang bisa jawab nggak? Mbak Felita, mungkin nggak? Sampai Dewi tadi moderator, mungkin nggak cinta itu dibagi? Mungkin tidak dibagi, tapi kadarnya yang berbeda. Saya ada. Oh, ada ya? Iya, ada. Iya, pakai ini. Ini diliput internasional ini. Iya, mungkin tidak dibagi, namun kadarnya yang berbeda, Ustadz. Tidak dibagi, kadarnya yang berbeda. Iya. Oke. Bagaimana membagi kadar? Oh, aku malah kalau apa? Biar nggak diem aja ya. Bagaimana cara membagi cinta kepada 4 orang anak kadarnya? Maksudnya mungkin Guru PAUD loh. Maksudnya gimana, Bu Guru? sesuai dengan porsinya masing-masing seperti itu, Ustadz. Jadi bukan dibagi, tapi
kita kan punya cinta secara penuh, namun kita bukan membagi kepada anak-anak ya, lebih kepada kita menyayangi seluruh anak tapi sesuai dengan kebutuhan anak tersebut, seperti itu. Terima kasih bantuan ya. Oke, jadi gini, ini pokoknya kita bahas cinta secara umum dulu, kita harus fix. Nabi Ayub alaihissalatu wassalam, Nabi Yakub alaihissalatu wassalam, dia memiliki beberapa putra dan kecondongan beliau kepada Yusuf alaihissalam. Ya. Dan kemudian ketahuilah bahwa kecemburuan Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Yakub bukan karena beliau condong kepada Yusuf, bukan karena itu, karena beliau mengungkapkan kecintaan yang dominan kepada Yusuf dibanding Binyamin dan saudara-saudara. Ayo perhatikan. Sehingga kemudian kita akan kembali ke sini. Salahkah seseorang itu jika ada dominasi kecintaan kepada salah satu anak, sementara kita nggak memiliki hati, kita tidak menguasai hati sama sekali. Mulai hati kita, hati camer, hatinya dia, situ mantanmu, itu kita nggak punya kekuasaan tentang hati itu. Karena memang penguasa hati hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Buktinya bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau berdoa, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi. Beliau berdoa kepada zat yang membolak-balikkan hati untuk meminta agar hatinya beliau, berarti kan tidaklah ada sesuatu permohonan kecuali yang memohon ini lemah. Berarti Nabi pun tidak pernah bisa menguasai hatinya beliau. Kita kembali kepada Nabi Muhammad SAW, panutan kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, beliau di antara istri-istrinya itu condongnya kemana? Condongnya kemana? Ada yang tahu nggak? Katanya, aku kasih hadiah platter satu. Condongnya kemana? Ke moderator aja, biar nggak diem, nanti kesurupan. Soalnya saya berapa hari belum ruqyah orang. Ini ya dia. Kecondongannya Rasulullah Muhammad SAW kepada siapa di antara istri-istri? Sepengetahuan, ada kecondongan apa sama kita? Sepengetahuan saya kepada Khadijah, Ustaz. Kepada Khadijah, Masya Allah, tabarakallah. Kecondongan beliau kepada Khadijah tidak tergantikan. Bukankah ada riwayat yang mengatakan bahwa ketika Nabi ditanya siapa yang paling kau cintai, perempuan yang paling aku cintai adalah Aisyah. Ya. Khadijah atau Aisyah? Nah intinya begini, beliau punya kecondongan di antara istri-istrinya. Apakah salah? Salah nggak? Seseorang itu punya kecondongan kepada salah satu anaknya, kecondongan kepada salah satu istrinya, kecondongan kepada salah satu kucingnya di antara 5 kucingnya, kecondongan ke salah satu motornya di antara 5 motornya. Salah nggak sebuah kecondongan itu? Yes or no? Salah apa enggak? Tidak. Enggak. Karena apa? Itu pemberian. Tapi kita kembali ke sana. Khadijah atau Aisyah? Enggak gitu. Gini loh, ini kelihatan, ini noob semuanya. Masalah cinta. Gini loh ya. Nabi itu manusia paling jujur, Nabi tidak pernah berbohong. Jadi sebenarnya para ulama tarikh sepakat bahwa yang paling dicintai adalah Khadijah radhiyallahu anha. Tapi kenapa ada kalimat itu? Dan Nabi ditanya di hadapan Aisyah. Kemudian beliau mengatakan yang paling aku cintai Aisyah. Mas, ini bukan bohong, bukan membohong, tapi ini kinayah. Yang masih hidup Aisyah. Itu. Jadi gitu cara memanage ya Ustaz Zubaidi nanti kalau ada. Anak-anak santri-santrinya beliau, Masya Allah. Itulah bahwa Nabi pun tidak bisa menguasai hatinya, karena cinta itu pemberian. Bahkan kalau kita bilang adalah apa yang bukan pemberian? Ayo, apa yang bukan pemberian? Semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bangga dengan ilmu pemberian.
Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Utul ilma. Ilmu itu pemberian. Cinta pemberian. Semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara tema kita yaitu antara aku, dia, Allah dan kamu, itu antara aku dan kamu. Belum. Antara aku dan kamu tidak bisa meninggalkan zat pemilik hati yaitu Allah, mencintai dengan caranya Allah. Karena pemilik hati Allah, pemilik dia Allah, pemilik kita Allah. Sesuatu yang dimiliki dia akan patuh pada pemilik, itu pasti. Jadi pastikan cara mencintai kita sesuai yang Allah mau, cara kita mendapatkan jodoh sesuai yang Allah mau. Nanti dikoreksi ya Pak dulu ya, insyaallah. Calon ketua KUA Pekalongan ya. Nah, itulah. Dan bahkan ini sambil kuis, ini surat dan ayat berapa? Allah berfirman, Allah sadaina qulubihim. Allah lah yang menyatukan hati, bahkan saking tidak bisa dibayarnya perasaan sampai Allah bilang lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim. Walaupun engkau menafkahkan harta seluruh dunia ini, maka engkau tidak bisa menyatukan hati. Saking masalah perasaan ini nggak bisa disogok, Makanya seorang yang menikah hanya karena cuan, itu nggak awet tuh. Mungkin karena yang lamar bawa VW, ayu ya, nggak awet cintanya. Dan Allah lah penguasa hati dan nggak bisa disogok. Sebagaimana kita itu nggak bisa dipaksa untuk mencintai seorang, dan kita nggak bisa memaksa seorang mencintai kita. Kita nggak bisa dipaksa membenci seseorang, sebagaimana kita nggak bisa memaksa seorang membenci seorang. Bulat kan? Intinya masalah perasaan ini sebenarnya nggak rumit, hanya saja bagaimana kita menerima kadar cinta itu dari Allah. Hanya saja ketika ada seorang yang sudah berumah tangga lama, kok flat perasaanku sama suami atau sama istri, ini bisa dibenahi. Oke, jadi di pembukaan ini kita menetapkan, mensepakati, walaupun tidak butuh kesepakatan makhluk Allah, bahwa pemilik hati adalah Allah. Kemudian yang kedua, begitu luar biasa Allah Subhanahu wa taala di dalam syariat mulia ini, Allah begitu menghargai perasaan. Jadi begini, perceraian itu, syariat cerai itu di dalam Islam itu tidak sama dengan saudara-saudara kita umat lain. Kalau Nasrani, perceraiannya tutup. Tapi terutama Protestan. Tapi kemudian kalau di dalam Islam itu seperti pintu yang ditutup nggak dikunci, tapi juga nggak dibuka. Saking luar biasanya Islam menghargai perasaan. Nah, termasuk begini, tapi nggak usah, walaupun begini aku ya, nggak usah cita-cita cerai, menikah aja belum. Nah, begini, siapa namanya? Sabit bin Qais radhiyallahu anhu. Jadi beliau punya istri, dan kita tahu kedudukan Sabit bin Qais di sisi Rasulullah SAW. Beliau termasuk sahabat yang zuhud, ilmunya nggak bisa dianggap enteng karena beliau pernah menjadi badal khatib Jumatnya Rasul. Kalau sudah guru ya, mewakilkan muridnya berarti nggak sembarangan ilmunya. Dan waktu itu maharnya adalah kebun kurma. Istrinya Sabit bin Qais gugat cerai. Dan itu disampaikan kepada Rasul. Ya Rasulullah, bukan karena saya kufur terhadap nikmat. Maksudnya Sabit bin Qais ini orangnya alim, orangnya zuhud, ahli jihad, Masya Allah kaya. Nah, hanya saja beliau itu, istrinya Sabit bin Qais ini yang bukan cerai itu, nggak nyaman banget sama fisiknya.
Coba gugat cerai dikarenakan nggak nyaman sama fisik. Dia kan calon hakim. Kira-kira diterima nggak gugatannya? Dikaji dulu ya, nggak sembarangan, dikaji dulu. Tapi gugatannya diterima oleh Rasul karena nggak nyaman sama fisik. Hadis ini sahih di banyak kitab. Bulughul Maram itu jadi kacang goreng makanannya teman-teman yang belajar fikih. Diterima gugatannya, kemudian diperintahkan oleh Rasul mengembalikan maharnya, karena gugat cerai harus mengembalikan mahar. Kupon-kuponnya dikembalikan. Tapi kalau anak-anak Jawa Timur, Surabaya, Malang ini gugat cerai jangan khawatir, kan cuma mau kena ya. Kembalikan aja mau kena. Dan alat sholat ya. Perangkat ya, karpet, tidur dan lain-lain. Nah, teman-temanku yang saya cintai karena Allah, di Muhammadnya tidak ada tidur. Baik, begini teman-temanku, Islam begitu menghargai perasaan. Buktinya juga ini, itu kalau yang sudah, contohnya yang sudah nikah, gugat cerai, nggak nyaman sama fisik, sama Rasulullah dikabulin. Tapi nggak semua kasus sebenarnya. Jangan begini terus. Saking Islam itu menghargai perasaan perempuan, sampai-sampai perempuan yang dipinang itu kata Nabi SAW, iznuha somatuha, izinnya perempuan itu ya diamnya ya. Tapi konteksnya bukan keindonesiaan ya. Konteks kalau Imawati misalkan dilamar, gimana? Cocok kamu dia? Diam aja itu bukan, wah sesuai hadis ini. Bukan begitu. Loh kenapa? Lah ini loh teksnya, soman Tuhan. Ya? Bukan. Tapi intinya iznuha itu butuh izin. Saking Islam menghargai perasaan. Makanya dengan wali itu kan 50-50 haknya. Perempuan 50, wali 50. Kan tidak bisa dipaksa. Makanya kan kadang-kadang Pak Penghulu itu nanti kan nanyain kalau mau nikahnya, Mbak dipaksa apa enggak? Boten Mbak. Kok mencurigakan sama dia kan nih, Mbak dipaksa apa enggak? Boten Mbak. Nah ini boleh. Mbak dipaksa enggak? Iya, itu enggak akan dimulai itu. Enggak boleh dipaksa. Itu untuk melindungi bahwa perempuan ini enggak bisa seenaknya menerima pinangan laki-laki, karena harus ada penyaringan dari ayahnya atau dari walinya. Wali juga nggak bisa seenaknya tiba-tiba, nggak bisa, kamu aku jodohin dengan bos batubara umur 70 tahun. Wah, nggak bisa seenaknya sendiri. Nah, kemudian apalagi janda, Masya Allah, Allah lebih memberikan penghargaan perasaan itu lebih pada janda. Makanya dalam hadis Nabi SAW beliau bersabda, as-sayyid ahaqqu bi nafsiha min waliha. Janda itu dia lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Ini bukan dalil dia boleh nikah tanpa wali ya. Gak benar. La nikaha illa bi wali. Gak sah pernikahan kecuali dengan wali. Walaupun di Turki yang madhabnya Hanafi, di mana wali itu sunnah nggak wajib, itu pun pemerintah tetap di dalam mekanismenya pemerintah Turki itu melibatkan wali, apalagi di Indonesia. Ya, maksudnya adalah janda itu pernah punya pengalaman gagal, entah itu dia tersakiti, suaminya diambil oleh Allah melalui via pelakor, entah apapun itu ya, dia pernah gagal gitu, sehingga dia pernah mengalami kesakitan yang membekas dalam hatinya, sehingga tambah nggak bisa dipaksa lagi oleh wali. Ahaqqu bi nafsiha min waliha. Sudahlah, kamu butuh seseorang yang menafkahi, kata walinya. Itu anakmu masih kecil. Terus bagaimana seandainya kemudian perempuan yang menjanda ini dia berpegang teguh, enggak, saya kepingin satu surga dengan suamiku karena sudah meninggal. Atau kemudian misalkan gitu, atau kemudian seorang wanita yang janda
itu kepingin menikah, sementara orang tuanya bilang, sudahlah fokus sama anak. Karena nggak bisa dipaksa, ini masalah perasaan. Nggak bisa sepertinya aku harus nikah. Nah, itu diantara banyak dalil-dalil, masih banyak lagi ini, bahwa Islam menghargai perasaan. Wanita dimuliakan, nggak bisa dipaksa, nggak bisa dipaksa. Saking kemudian Islam punya mekanisme untuk mendownload kliknya hati gitu. Sampai-sampai ada sunnah, yaitu nazar, melihat ya, di dalam ta'aruf. Nazar bukan sekedar melihat nazar yang dulu, tapi jumpa di situ. Ada liqa, ada pertemuan, tanya jawab, serak apa enggak? Enggak usah nunggu cinta, enggak ada konsep nunggu cinta dulu terus nikah di dalam Islam. Kalau ada yang berpendapat gitu, saya minta dalil. Sampai saya pulang ke Malang carikan dalil. Islam enggak nunggu cinta. Loh, masa bisa? Bisa kok. Nah, ini yang duduk di sini ini enggak pakai konsep itu. Dan di antara orang-orang yang kami bina ta'aruf enggak pakai konsep itu. Dan mereka Masya Allah, yang penting itu klik dulu di dalam Islam. Makanya butuh ketemuan, banyak data. Kalau dulu nyari datanya itu, sahabat Jabir itu sampai kemudian bertanya kepada tetangganya, gimana nih fulanah ini, dia akhlaknya bagaimana ketika bertetangga, termasuk bagaimana kita menggali data agar benar-benar kelihatan bagaimana karakternya. Itu poin 3 yang saya bahas, yaitu terkait bagaimana caranya agar kita tahu ini kayaknya cocok deh kalau nikah sama saya, kayak ini jodoh gue. Tapi nggak bisa dipastikan jodoh hanya dengan ini. Aduh, kok berdebar ya? Jangan-jangan jodohmu kali? Iya kali ya? Nggak bisa, berdebar itu juga lapar berdebar, kiriman terlambat berdebar, sempro berdebar, ya kan? Dicoret-coret dosen, revisianmu juga berdebar. Jadi nggak bisa kalau kayaknya jodohku, iya ini jodoh. Hampir sama loh wajahnya. Kalau gitu suka gitu itu anak-anak halu itu. Suka lihat drakor sih. Jadi kadang-kadang dialah gaduk no gitu, kalau kata orang Tuban ya. Dialah gaduk. Oh iya, biasanya wajahnya sama, kemudian ketika ngobrol gini, iya hobi kita kok sama ya, kita sama-sama hobi marbot loh ya. Ya klik, belum tentu. Lah Anda kan ngobrol sama pedagang marbot, kok tidak nikah gitu. Kan sama-sama klik kalau bicara marbot gitu. Enggak bisa. Kita hanya tahu kalau seseorang itu jodoh kita kalau sudah nikah, kemudian sampai sehidup sesurga. Sudah itu baru jodoh. Nah, karena kalau kita nebak jodoh itu, kita itu bukan orang dalamnya Allah. Nggak bisa. Pemata dari nafsu mada taksibu waqta. Kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Bahkan saya tidak pernah tahu akan diundang ke sini hari ini. Ya, Masya Allah. Dan ditemani pohon-pohon mangga. Ada 2 pasang pohon mangga yang mereka saling ingin berdekatan tapi tak sampai. Jadi saya juga bahkan nggak tahu kalau kajiannya dimulai bersisa. Sedih ya? Enggak. Menurut santai. Gitu. Maka ketahuilah bahwa nggak usah nebak-nebak ini kayaknya jodohku, enggak. Kayak gini, kayaknya ini klik ya Allah. Kalau sudah klik, surat istikharah. Bukan hanya bingung, kayaknya klik ini. Enggak, gini apa? Cinta itu memang aneh gitu. Cinta itu butuh subjektivitas tinggi. Bayangkan. Kalau ditanya kenapa kamu mencintai dia, nggak ono wong maneh, nggak ada pilihan lain kan? Itu jawabannya mesti nyeleneh, dan tidak bisa distandarisasi. Calon istri yang baik itu gigi serinya rata dengan gigi gerahamnya, nggak bisa begitu. Calon suami yang baik itu bajunya kotak-kotak, enggak harus gitu. Bisa jadi pakai kaos hitam. Jadi walaupun Islam menghargai betul seseorang itu menyintai karena lijamaliha, karena fisiknya itu tadi,
Sehingga cara ngekliknya adalah bagaimana kita mengenal, nggak harus cinta, mengenal terus klik. Jangan lupa ada pendampingan ya, ada pendampingan. Gini maksud saya, pendampingan yang saya lakukan biasanya begini. Misalkan ya, kita kan punya standar SOP CV, kurikulum vitae. Kemudian kita kasih PDF-nya, ayo diisi. Ada kalanya beberapa cara. Yang pertama, ada laki-laki atau perempuan itu sudah punya inceran. Jadi bilang ke saya atau ke istri, tolong dong saya difasilitasi ta'aruf dengan fulan atau fulana. Oke, isi baru datang. Kemudian tak komunikasikan. Kalau seandainya laki-lakinya bilang, maka saya komunikasi kepada perempuan itu atau istri saya komunikasi, kamu ada rencana nikah? Ya ada Ustaz, masa niat jomblo semua hidup ya. Oh ya baik. Apakah siap nikah? Alhamdulillah siap. Dalam jangka dekat? Iya. Sudah ada yang meminang? Belum. Yang deketin? Banyak yang mode tapi nggak datang gitu ya. Oke, mau nggak aku taruhin dengan siapa? Mau bersedia apa enggak? Kalau bersedia, mana CV-mu? Tukar biodata, tak bikinin grup. Ya, aku bikin grup WA isinya 4. Aku, istriku sama 2 orang ini. Nah, atau polanya begini polanya. Store biodata dulu. Tolong dong cariin. Oke, kita cariin. Kita ada data bagaimana mencocokkan ini. Ya. Oh, ini sekiranya skor, kita punya metode scoring. Ini saya nyontoh punyanya komunitas di Malang namanya KUA Squad Indonesia. Ini topinya saya pakai. KUA itu kita udahan aja. Nah, ini mereka punya metode itu. Jadi kerjaannya mereka ini aneh. Datang ke jalan Ijen, Rampal itu ada anak pacaran yang samperin sama mereka. Assalamualaikum. Kabar baik, kasih stiker. Kasih stiker gitu aja. Follow IG kami ya gitu. Itu aja kerjaannya. Padahal di situ stiker itu dengan kualitas bagus, kemudian stiker itu tulisannya macam-macam. Ada buku nikah yang hijau nama itu, kemudian semoga tahun ini nikah. Nggak pernah ngejudge mereka. Kemudian ada yang minta difasilitasi. Ini saya pakai standarnya mereka. Oke. Dan oke, tak carikan. Kemudian kalau ini kita bikinkan grup. Setelah itu bagaimana ketika sudah bikin grup, terus ketemuan. Setelah ketemuan kita dampingi, ayo monggo diskusi, tanya jawab tentang visi misi pernikahan. Setelah itu sebelum pulang saya selalu bilang, kira-kira butuh jawaban iya atau tidaknya itu berapa hari? 3 hari, seminggu, kira-kira begitu. Nah, seminggu saya tagih, gimana, cocok nggak? Jadi jawabannya nggak boleh di grup ya. Jadi japri, kalau laki-lakinya saya, yang perempuan ya istri saya. Untuk apa sebenarnya? Jaga perasaan. Nah, kalau nggak cocok ya sudah kita bubarin grupnya tanpa baper-baperan. Kalau cocok ya kita lanjutkan sampai kita dampingi strateginya, gitu ya. Kita dampingi. Contoh-contoh. Waktu itu ada, ini sudah cocok, dua-duanya sudah cocok. Ibunya oke, ibunya perempuannya tinggal bapaknya. Bapaknya bilang begini ya nggak apa-apa, kamu itu nikahi anak saya tapi pacaran dulu 1 tahun. Ini tujuannya biar nggak pacaran dulu. Terus gimana Ustaz? Terus saya bilang iyain aja. Iya. Yang penting kan yang tidak pacaran. Terus gini caranya. Coba rutinkan seminggu 2 kali atau 3 kali apelin. Loh, apelin siapa? Bapak E. Untuk ngambil hatinya. Nanti saya bilang kepada yang perempuan itu nggak usah nimbrung. Kalau fulan ini datang ke rumahmu, ini ngapeli bapakmu. Saya aturkan strateginya gimana ngambil hati. Ayat Nabi bersabda, tahaddau tahabbu. Salingnya ngasih hadiah maka kalian akan saling cintai. Baik. Terus saya bantu observasi. Saya tanya sama perempuannya itu, bapakmu senangannya apa? Sate kambing warung tertentu. Oke, di mana warungnya? Oke, kasih mapnya. Setelah itu capcay warung tertentu. Dan yang ketiga ini
Ini sorry ya, ini saya di Surabaya ini saya. Ini bapakku ini Aremania banget nih. Saudara-saudara. Ya, dulur ya. Oke. Enggak, ini enggak bahas bal-balan. Sehingga dan luar biasanya laki-lakinya ini nggak suka sepak bola, dia basket sebenarnya. Ya sudah, kamu pelajari Aremania. Waktu itu Gonzales masih striker. Tak suruh ngapalin bagian dari sudut mana Gonzales itu nyundul bola. Itu umpan dari Dendi Santoso dari sebelah kiri dan lain itu tak suruh pelajari. Klasemen di mana waktu itu, pelatihnya Robert Dene Albert dan lain-lain, tak suruh pelajari. Sehingga ketika ke sana bawa sate kambing itu sudah masya Allah, bicaranya bal-balan, sepak bola bicaranya, dan dapat seminggu masya Allah dengan izin Allah. Kemudian bapaknya bilang, segera nikah jangan anak. Saya senang sama anak ini, insya Allah kita aturkan strateginya akhirnya dengan izin Allah. Nah, dan begitu kita mancing ya. Dan kemudian kalau seandainya pengajuan untuk istilahnya kan nembak ya, kalau taruh, tapi kita dampingi, itu ditolak, nggak ada baper, nggak ada perasaan, nggak ada baper. Ya dibanding orang yang lama mengidam-idamkan dia, stalking IG-nya, DP-nya di zoom gini. Ya, karena slip call kan nggak mungkin. Oke, akhirnya gitu aja. Setiap fotonya di Instagram di crop, ya dilihat, mau makan dilihat, mau BAB dilihat dulu agar lancar dan lain-lain. Nah tentu saja upaya ini akan kita menyengaja untuk kecewa di kemudian hari. Baik, begini teman-teman. Sekarang kita akan berbicara, nanti setelah ini kita akan banyak tanya jawab ya. Ini pancingan aja. Sekarang kita bicara begini, bagaimana agar kita nggak salah pilih, betul ya? Bagaimana caranya agar kita nggak salah pilih? Bagi perempuan, bagi imamati, cukupkah tampan dan famous? Ternyata ketika tampan famous dia romantis, suka kasih bunga, kuburan deh, kasih bunga. Ternyata ketika nikah bantingan. Allah, salah pilih ternyata. Atau laki-laki yang memilih dia sudah famous gitu, banyak duitnya, nikah dengan perempuan ternyata matre, skincare-nya nggak mau yang kelas-kelas sedang. Itu eyeliner aja dia minta yang 2 juta. Waduh. Tuh. Ada UMR susuk titik ya. Itu make eyeliner dong. Gitu. Tapi kita harus tahu, ya kita tahu lah cinta itu buta. Oke. Cuma nggak tuli bro. Karena cinta itu bisa membedakan suara Honda Beat dan Honda Jazz. Maksudnya butuh biaya. Lagi-lagi yang sok tegar ini. Nanti Anda menikah itu memang butuh biaya. Bukan biaya pernikahannya, ini murah itu. Nanti tak kasih tahu tipsnya. Ya. Tapi kita sebagai laki-laki sejati itu anfiqu min amwalihim, kita memberikan nafkah, sebagian uang kita berikan ke istri. Berarti memang butuh modal, butuh cuan. Coba kita cek outfitnya perempuan. Jilbab berapa jilbab? Jilbabmu berapa rek? Harganya? Macam-macam ya. Yang di Shopee berapa? Begini loh. Wis, anu aja, Pak. Tanya Felita aja. Iya. Jilbabmu berapa? Ini 70. 70.000. Kemudian gamisnya berapa? 200-an. 200-an ya, berarti 299.000. Itu baru 1 hari. Sepatu kayaknya 200-300. 200-an. 200. Okay. Apalagi pakaian perempuan itu double siputnya, jilbab, double ya. Oke, makanya itu butuh biaya. Oke. Walaupun kita nggak pernah takut nikah hanya karena itu, nggak pernah takut. Karena janjinya Allah. Fa in kanu fuqara yughnihumullahu min fadli. Kalau memang orang yang mau nikah itu dia fakir, fuqara, nggak hanya miskin,
fuqara. Orang miskin itu fuqara itu kan nggak tahu apa yang mau dimakan hari ini. Pagi-pagi tanyain, mau makan apa? Nggak tahu, gitu. Bukan karena nggak mood makan, memang nggak punya uang. Kalau miskin hari ini bisa makan besok, gitu. Ini fuqara. Kalau miskin itu kan ya dia punya HP tapi nebeng wifi gitu. Apa namanya? Tethering gitu-gitu ya. Nah, tapi kalau fuqara nggak punya HP. Tapi jangan khawatir, Allah janjikan Allah akan mengayakan Anda. Pasti itu. Kira nggak takut itu. Tapi ketahuilah modal seorang laki-laki, dia pemimpin, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Dia adalah pemimpin, laki-laki itu pemimpin perempuan. Bima fadallahu ba'duhum 'ala ba'd. Karena memang Allah memberikan kepemimpinan, karakter kepemimpinan pada laki-laki. Allah lebihkan itu. Dan kemudian laki-laki diperintahkan, ini laki-laki sejati itu ngasih nafkah. Anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu memberikan sebagian hartanya kepada istrinya. Ini justru kata-kata min amwal itu justru menunjukkan kepemimpinan laki-laki yang sangat. Kenapa sih, apa rahasianya min amwal? Sebagian dari harta-hartanya. Ini sebagai dalil bahwa wanita itu nggak wajib harus memegang semua uangnya laki-laki, nggak wajib. Ini justru letak kepemimpinannya laki-laki. Saya kok banyak gini kan orang India ya. Ganti gini ya. Justru ini bentuk dahsyatnya kepemimpinan laki-laki. Karena yang diberikan kepada istrinya itu sebagian dari hartanya. Sebagian lagi kepada siapa? Ibunya. Karena laki-laki punya kuasa penuh terhadap hartanya dia. Ya. Dan dia nggak bisa menguasai hartanya perempuan kalau sudah jadi miliknya. Kan adil, Islam adil. Ya. Ini bukan wah Islam patriarki itu. Enggak begitu. Ya. Semua punya porsi yang sama di dalam Islam. Oke, jadi ingatlah ketika laki-laki ingin menikah, dia harus punya skill mencari nafkah, bukan kaya dulu. Nggak ada kamusnya kaya dulu. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau itu sudah ditawari sama sahabat Ansor. Anda ini kepingin perempuan, saya punya banyak istri, istriku yang overload. Tak ceraikan di mana yang kamu suka, tak ceraikan, nanti nunggu masa idah ambil. Masya Allah, saking persahabatan karena Allah. Tapi jangan diterapkan hari ini. Ya. Senang istriku lah. Oh, jangan begitu. Ini laki-laki dayut ini ya. Dia nggak punya rasa cemburu. Allah hukum dia dengan penyakit itu. Ya. Tapi Abdurrahman bin Auf nggak mau. Dan kita tawari, kamu mau kebun? Tinggal nunjuk di Madinah. Karena memang orang-orang Madinah itu petani ya. Karena memang subur. Beliau nggak mau. Beliau tuh cuma begini, ini dahsyatnya Abdurrahman bin Auf. Dan perempuan harus tahu ini, siapa yang harus diterima pilihannya. Ini kayak Abdurrahman bin Auf. Dullani ala su', tunjukkan aku pasar. Berarti kan dia punya skill. Apa modalnya beliau? Skill. Ketika hari pertama ke pasar, dikasih perempuan nggak mau, ditawarin jadi istrinya. Udah dikasih kebun nggak mau, dia tunjukkan aku pasar. Tadi yang pasar hari pertama, untung apa rugi. Jadi kalau di seminar-seminar motivasi bisnis itu biasanya begini. Hari pertama rugi, nggak apa-apa. Bulan pertama nggak ada yang laku, baksonya, pentolnya busuk semuanya, nggak apa-apa. Kalau ada siomay yang masih bagus, dimakan. Bulan kedua laku 5 mangkok, nggak apa-apa. Orang itu, tapi tidak berlaku bagi Abdurrahman bin Auf. Di hari pertama untung. Apa modalnya? Uang, skill. Laki-laki yang punya potensi sukses, terimalah lamarannya. Bukan laki-laki yang hanya dia ketika ngelamar kamu bawa Mini Cooper, itu pun dibeliin orang tuanya dan kreditannya baru 1 tahun. Bukan itu. Bukan hanya karena outfitnya luar biasa,
ya pakaiannya seperti yang dipakai Atta Halilintar, terus engkau terima pinangannya. Terimalah pinangan orang yang punya potensi sukses. Seperti Abdurrahman bin Auf, hari pertama sudah ada untung dia. Apa untungnya? Aciu, ada makanan. Ini untungnya makanan itu dianggap untung. Karena beliau di hari pertama prioritasnya adalah bangun jaringan. Wah, masya Allah, visioner. Makanya ada hadis ini sebenarnya hadis untuk camer. Ini sampaikan kepada bapakmu, sampaikan kepada walimu. Kata Nabi di dalam Sahih Al-Bukhari dengan beberapa matan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu. Wahai bapak mertua camer, jika datang kepadamu laki-laki yang engkau ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah. Yang menjadi renungan ulama di dalam hadis ini adalah kenapa ada engkau ridhoi agama dan mantardawna dinahu wa khuluquhu. Kenapa kok dipisahkan antara agama dan akhlak? Bukankah akhlak ini bagian dari agama? Kenapa harus dipisahkan? Karena dua ini, ngecek dua ini, wahai perempuan. Ini pokoknya kata kuncinya di perempuan sebenarnya. Laki-laki itu dia bisa saja dia baik, bisa saja dia ini aligator, bisa saja kan, yang dia manis di mulut, masya Allah. Sering dengarkan kata-katanya dia diabetesan, sehingga hanya kurang data untuk ngecek terus diterima. Enggak, dua ini, man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihuhu. Engkau ridhoi agama dan akhlaknya. Pertanyaannya adalah gimana cara ngecek agama dan akhlak? Sehingga kalau Anda bobol di sini, tidak ketat di dalam dua perkara ini, di kemudian hari, kemudian perempuan ini nggak nyaman dengan akhlaknya, salahkan dirimu sendiri. Gitu. Ternyata dia nyekian loh, Ustaz. Aku minta tolong untuk minta diantar ke toilet, nggak mau loh dia. Gitu. Pokoknya saya ini kayak pembantu loh di rumah. Oh, ini salah. Coba, dan juga salah campur. Karena 50-50 hak ini menyaringnya di sini, menyaringnya. Gimana caranya mengetahui agamanya baik? Ibadahnya. Cukup seseorang itu dikatakan sholih di dalam tingkat pertama, dia melakukan apa yang wajib. Sholatnya, sholat 5 waktunya, laki-laki apalagi di masjid bersama, masya Allah. Apalagi nyarinya di waktu isya dan subuh tuh, masya Allah, cari. Insya Allah bakung itu akan ada di soft depan. Nah, ya, aki-aki. Bukan afan aki, bukan begitu ya. Dia melakukan apa yang wajib, puasa Ramadannya, zakatnya, kemudian hajinya kalau dia man istata'a ilaihi sabila. Kalau perempuan, bagaimana dikatakan perempuan yang soleh di dalam tingkat pertama? Gak usah lihat tahajudnya dulu, sholat wajibnya, puasa Ramadannya, jilbabnya, nggak buka tutup. Tuh, masya Allah. Nah, itu cara ngecek agama. Dan bagaimana cara ngecek agama yang lain? Yaitu ilmu. Kesiapannya dia terhadap ilmu nikah. Saya punya anak perempuan satu. Jadi mulai sekarang sudah saya rencana gimana nanti kalau ada laki-laki yang melamar anak saya. Saya sederhana aja, tes baca Al-Quran, terus tak kasih Fathul Mu'in gitu, tak suruh baca gitu aja. Enggak, gampang kok. Kalau terus tak suruh presentasi tentang keluarga, bawa slide boleh. Jadi oke, slide bahwa pernikahan adalah itu suku itu. Dulu saya tes itu, wallahi akan saya lakukan, insya Allah. Tak tanya, lu gini lo masalahnya. Katakan kepada walimu, orang itu
menerima karyawan begitu luar biasa nanyanya itu. Dulu kuliah di mana? IPK-nya berapa? Pengalaman kerjamu bagaimana? Loh, kenapa kamu kok berhenti di sini 1 tahun suruh pindah lagi? Detail sekali. Itu menerima karyawan. Salah pilih karyawan tinggal pecat. Paling nyesal 1 hari 2 hari. Salah pilih menantu menyesalnya sampai akhirat. Tuh, ketat. Maka nggak boleh sembarangan. Itu hak 50% bagi saya wali. Dan perempuan juga begitu, jangan mudah-mudah hanya karena Anda lemah di telinga, karena perempuan lemah sekali di telinganya. Dipuji gitu, waduh sudah solokan. Karena memang lemah. Nggak cukup begitu. Tanyakan visi misi pernikahannya. Gitu. Dan bagaimana yang kedua? Cara ngecek akhlaknya bagaimana? Cara ngecek akhlaknya adalah bagaimana dia bermuamalah dengan manusia. Cek kalau dia laki-laki, cek bagaimana muamalah dengan perempuan, yaitu ibunya. Kalau ibunya sudah bilang, Masya Allah, anakku yang laki-laki ini, Masya Allah, wa astaghfirullah, jangan dulu gitu. Masya Allah, anak saya, dia ini laki-laki tapi nggak gengsi ngerjakan pekerjaan di dapur. Dia ngiris kerambang, dia bisa ngetik kacang panjang, bikin nasi goreng jadi rengginang. Ya, pokoknya mau lah kerja di dapur itu. Disuruh jemur pakaian bagus, pokoknya sama orang tua nggak pernah nadanya tinggi. Kalau dia berhasil, laki-laki ini berakhlak kepada ibunya, Masya Allah. Tanya lagi bagaimana dengan saudari perempuannya, tanya lagi bagaimana berhubungan dengan teman-temannya. Tanya pada teman-temannya dengan cara intelijen tingkat pertama. Itu di Kokam diajarin gitu. Yang saya tingkat 3. Nah, tanya bagaimana, gimana teman SMA-nya, gimana dia mau amal, utangan ini orang. Oh. Tapi bayar bulat. Kata anak Malang, tewur, lop, ya, robot pol ya. Oke. Bagaimana dia berakhlak dengan hewan? Dia suka nendang kucing enggak? Dia kalau nyembelih ayam bagaimana, berakhlak apa enggak? Jangan-jangan nyembelih ayam di hadapan ayam lain. Koncom tak belek. Karena Nabi bersabda, "Fa idza dabahtum fa ahsinu dzibha." Kalau engkau nyembelih dengan cara yang paling baik, berakhlak. Dia sama kucing gimana? Tadi suka nendang? Oh enggak, hanya saja dia jahil. Kalau ada kresek itu dimasukkan kepalanya kucing mundur-mundur. Itu enggak akhlak sama kucing. Iya. Oke. Bagaimana dia berakhlak dengan manusia yang lain? Oke. Bagaimana dengan, kalau perempuan cara ngecek akhlaknya ya, bagaimana muamalahnya dengan ayahnya? Masya Allah, dengan kakak laki-lakinya, adik laki-lakinya. Bagaimana muamalahnya dengan laki-laki yang non mahram? Tuh, Masya Allah. Suka deket-deket apa jauh-jauh? Itu tak cek itu kalau mau jadi menantu saya. Ya, ada yang mau daftar? Tak cek, enggak, Fatul Mu'in aja ya. Gitu ya, Masya Allah. Oh beliau ini pandai baca kitab ya, kitab Taurat, Zabur. Iya. Oke teman-teman, jadi nggak cukup modal cinta aja, nggak cukup demi Allah. Nah dari situlah kan klik, dia ilmu agamanya Masya Allah bagus, dan ternyata akhlaknya bagus, itu kan klik ya, Masya Allah. Dia akan menjadi sandaran pelipisku, yaitu pundaknya dia nanti, Masya Allah. Bisa coba alu disek kira-kira kan. Gak usah halu yang macam-macam, andaikan jungkok jadi oh, tidak ada penggemar drakor ini.
Pengembangnya Exo hadir? Enggak ya? Oppo Exo. Oke. Itu teman-teman, itu pembukaannya, itu pembukaan. Dan saya serahkan kepada moderator untuk kita diskusi yang mungkin lebih intens. Baik, terima kasih atas pemaparan kajian yang disampaikan oleh Ustadz Hendra Ubay. Baik teman-teman sekalian, ini masih semangat apa sudah ngantuk? Semangat ya. Baru jam berapa ini? Biasanya tidurnya malam kan teman-teman ya? Iya, semoga tidurnya malam tapi banyak ibadahnya. Tahajud. Oke teman-teman, baik. Yang mau bertanya silakan diberi kesempatan seluas-luasnya, mumpung kita kajian secara offline langsung bisa bertatap muka. Monggo teman-teman. Silakan angkat tangan, menyebutkan namanya. Tidak ada? Saya awali dulu mungkin ya Ustadz. Siap. Jadi saya itu sering dapat pertanyaan Ustadz, mungkin bukan dari teman-teman Imawan dan Imawati ya, tapi dari teman-teman kampus saya, yang mana kampus saya itu notabene negeri ya Ustadz ya. Jadi pertanyaannya seperti ini, sering sekali Ustadz, kenapa ya terkadang orang-orang yang baik itu dapat kebalikannya gitu Ustadz? Pada orang-orang baik itu kok dapat kebalikannya seperti itu Ustadz? Yang saya tahu kan jodoh itu ada cerminan, ada cobaan gitu ya. Tapi mereka itu nggak mau tahu gitu loh Ustadz. Kan saya udah ikhtiar jadi lebih baik gitu. Kan saya udah belajar ini dan itu gitu. Kok takut gitu loh? Jangan-jangan jodoh saya nanti cobaan gitu. Nah mungkin penjelasan dari Ustadz nanti saya bisa menyampaikan kepada teman-teman saya sehingga bisa legowo dengan jodohnya nanti gitu. Terima kasih Ustadz. Ada dua hal di dalam pertanyaan yang baik ini. Yang pertama, apakah nanti jodoh saya ini cobaan? Yang kedua, ada kalanya orang itu dapat kebalikannya, katanya cermin. Iya. Ya kan? Jadi yang saya tanggapi yang pertama dulu, cobaan atau ujian. Lah memang kita menikah dengan siapapun itu ujian. Orang yang punya peluang menyakiti hati kita adalah orang terdekat kita. Ujian. Apa yang tidak ujian di dunia ini? Makanan ujian, minuman ujian. Apa yang tidak ujian? Sakit ujian, sehat ujian, kaya ujian, miskin ujian, saldo SupiPay habis ujian, penuh juga ujian. Kalau habis semuanya taruh keranjang. Kalau kemudian penuh bingung mau belanja apa, ujian semuanya. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apa yang Allah berikan kepada kita. Intinya semuanya ujian. Tapi kalau yang dimaksud adalah saya dapat jodoh ini kok apa ya, nyakiti hati saya gitu. Loh, ya kita kembali ke yang tadi, bahwa kita tuh nggak mungkin menikah itu nggak bertengkar gitu, nggak mungkin. Rumah tangganya siapa yang terbaik sepanjang masa? Rasulullah Muhammad SAW. Beliau tidak ada pertengkaran di rumah tangganya. Wah, ada pertengkaran. Untuk kita pelajari bagaimana polanya pertengkaran yang orang baik. Istri-istrinya Rasul itu terbagi menjadi dua geng. Ini istilah saya. Gengnya Ibunda Aisyah dan Ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anhuma. Masya Allah. Wah, kalau bertengkar, Masya Allah. Apakah rumah tangga ahli surga lain tidak bertengkar? Saya kasih contoh. Beliau punya putri namanya Fatimatuz Zahra. Beliau adalah penghulunya wanita di surga. Ini Ibunda Fatimah radhiyallahu anha itu nanti menjadi ketua kelasnya Imawati ini nanti di surga. Amin. 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 Itu. Terus menantunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, surganya jelas gak? Dia termasuk asyirah mubasyaratun bil jannah.
di antara 10 orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Tol. Oh, bukan tol di sini, masih bayar kan? Tol. Allah Akbar. Jalur lain. Apakah mereka nggak pernah bertengkar? Saya kasih tahu salah satu riwayat di dalam Sahih Al-Bukhari. Beliau berdua ini bertengkar. Ya. Waktu itu Rasulullah berkunjung ke rumah Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Kemudian nyari Aina Ali, di mana Ali? Kemudian diceritakan dari tadi dia keluar, kami bertengkar. Entah kemana keluar. Masya Allah, keluarga Ali surga bertengkar sampai pure ini. Ini Masya Allah, beliau sangat mencintai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dicari sampai ditanyakan di mana Ali, di mana Ali. Aduh kan mau di miskol kan nggak mungkin, Sherlock Holmes ya nggak mungkin gitu. Terus dicari, ditanyain di mana Ali. Itu di situ di Ali tertidur di bawah pohon kurma. Radhiyallahu anhu. Ketemulah, ya Allah, ahli surga. Beliau salah satu panutan kita, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau tertidur berbantalkan tanah sampai Rasulullah membangunkan begini, ya Aba Turab. Sampai begitu, kum ya Aba Turab. Hei, orang yang tidur di atas tanah, yang di sini banyak tanya yang bangun. Itu bertengkar. Lah, rumah tangga kok mengharapkan tidak bertengkar? Harmonis itu apa sih? Apa Anda pernah bertengkar? Di mana letak ta'arufnya kalau nggak pernah berselisih? Sedangkan Anda laki-laki dan perempuan itu azwajah, berpasang-pasangan dan beda. Sesuatu yang berpasang-pasangan itu masih beda. Kanan kiri kan nggak ngumpul di ini beda. Kanan kiri. Kaki yang kanan kiri itu nggak pernah bareng-bareng. Ambil gini gitu. Warna oke gitu. Pastikan. Pasti beda. Maka pasti ada perselisihan. Jangan mengatakan bahwa rumah tangga harmonis itu nggak pernah bertengkar. Enggak. Tapi yang paling penting bagaimana pertengkarannya orang beriman. Siapa yang kepada temanmu? Pertengkarannya orang beriman itu semakin mendekatkan diri pada Allah. Karena mereka mengikuti rambu-rambunya Allah. Syaratnya tahu nggak? Ada 3 syaratnya ketika bertengkar. Ini ada fikirnya pertengkaran. Kata Nabi SAW, kalau mau bertengkar di rumah tangga itu, yang pertama wala tadribil wajah. Jangan mukul wajah. Dikit-dikit mau mukul, tak lukup ini, pukul ya. Kata anak Malang itu lukup itu pukul. Kekerasan fisik, nyekik, banting, and the others, ya. Hadisnya kan jangan mukul wajah. Berarti ya enggak boleh loh. Nendang pinggang ya. Terus dikulitin gitu. Wajah ini sebagai perwakilan. Kalau wajah ini nggak boleh, berarti yang lain nggak boleh disakitin. Intinya ini dalil bahwa kalau bertengkar jangan KDRT kayak nggak ada. Pokoknya di zaman Nabi ada yang suka KDRT. Lu bener, namanya Abu Jaham. Waktu itu Fatimah binti Qais itu kan datang pada Nabi. Ya Rasulullah, saya itu dilamar 2 orang. Waktu itu belum ada larangan hanya menerima 1 pinangan ya. Siapa? Abu Jaham sama Usama. Kata Nabi begini, Amma Abu Jaham rajulun la yadau asahu ala atiki. Jadi Abu Jaham itu orangnya yang tidak pernah menaruh tongkatnya di pundaknya, maksudnya mukulan. Walakin inkihi Usama, nikah aja dengan Usama. Berarti sampai gitu pendataannya. Oke, jadi KDRT di zaman itu ada gitu maksud saya. Ya baik. Kemudian yang kedua sampaikan keluarga harmonis ketika bertengkar itu. Yaitu kata Nabi SAW, beliau bersabda, wala tuqabbih. Jangan sampai menyakiti hati dengan perkataan. Ngomong kotor, miso. Ya. Kalau miso yang syar'i lah. Subhanallah. Wah itu kayaknya. Kamu itu astagfirullah. Wah. Ya, miso itu yang syar'i. Nah,
Kemudian yang ketiga, pokoknya yang dua ini, pokoknya pertengkaran itu akan cepat reda kalau tidak mengeluarkan kata-kata buruk. Masa lalunya lah yang dia, wah mantanmu banyak, kamu juga banyak mantanmu, aku kan cuma hubungan tanpa status doang. Oh lu kan tahu, sudah ngomong yang baik sesuai tema kalau bertengkar. Ini saya mau hadis milik emak. Saya sama istri kalau bertengkar punya SOP sendiri. Yang pertama, jauh dari anak-anak. Misalnya anak-anak di sini, aku mendaki. Ya enggak, ya di kamar gitu. Yang kedua, saya memulai pertengkaran itu dengan diskusi dan saya anggap ini majelis. Wallahi ini saya lakukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Ini kayak pengajian, tapi saya mengharap di majelis saya ketika bertengkar setan nggak ikut campur situ. Ini saya lakukan. Masya Allah. Demi Allah saya lakukan teman-teman. Setelah itu aturan berikutnya adalah ngomong satu-satu. Siapa dulu yang mau ngomong? Saya dulu apa? Gitu. Kalau sudah ngomong, aturan berikutnya nggak boleh diputus. Karena kalau nggak ada aturan ini, kalau nggak ada aturan ini, saya bilang, jadikan aku, wah gitu kan. Ngomong sak kecap dicaplok, ngomong gitu gitu. Jadi itu aturannya. Setelah yang berikutnya, bagaimana solusinya? Kalau sudah selesai, sudah itu saya ngomong sudah selesai, gimana solusinya? Dan pasti berakhir dengan saling minta maaf. Pasti begitu endingnya. Jadi piringku ayo awet. Terus apa? Engsel di pintuku yo awet, nggak sering ganti. Gitu. Dan yang ketiga, pertengkaran yang romantis itu wala tahjur illa fil bait. Sedikitkan orang yang tahu. Diboikot hanya di dalam rumah. Anak nggak boleh tahu apa ini. Nikah dikit-dikit bilang papa, ya, dikit-dikit bilang mama. Allah. Sedikitkan orang yang tahu. Bertengkar kok di medsos, ngerasani suaminya di medsos. Dasar pelit korun gitu. Maksudnya apalagi nyindir-nyindir pakai status. Allah. Suami ya begitu. Nggak perlu kemudian harus menyebarkan. Jadi kalau tiga ini dilakukan, Masya Allah, semakin mendekatkan diri pada Allah. Ini apa tadi? Yang kedua tadi apa? Sudah? Enggak, belum. Oh ya, terminal itu. Memang ayatnya bilang wal khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithat wa thayyibatu lil thayyibina wa thayyibuna lit thayyibat. Itu yang ideal. Kalau seandainya pernikahan yang baik itu selalu dengan baik yang baik, bagaimana dengan Nabi Nuh? Bagaimana dengan Nabi Lut alaihi wassalam? Beliau berdua sebaik-baiknya laki-laki mendapatkan seburuk-buruknya istri. Terus bagaimana dengan Ibunda Asiyah, Imra'atul Fir'aun? Sebaik-baiknya perempuan mendapatkan seburuk-buruknya laki-laki. Maknanya adalah menikah itu bukan untuk bersenang-senang. Menikah itu untuk meluaskan amal. Kalau kok pas suaminya gitu, kalau pas kok istrinya begini, terus diopeni aja. Nanti kan mati-mati sendiri gitu. Ya enggak, sampai kemudian tidak ketemu benang merahnya, baru kemudian mengundang hakam gitu, di antara perwakilan kedua belah pihak gitu. Jadi nggak mesti ya kemudian berarti karena cerminan ini laki-laki buruk dong. Laki-lakinya hafid 30 juz, dia juga hafal kutubu tis'ah, UUD 45 juga hafal, sementara perempuannya pemaku. Atau perempuannya hafidhah, laki-lakinya atlet judi slot.
Ya berarti harus ada pelajaran ya, di situ. Wallahu a'lam bishawab. Sudah diskusi lagi teman-teman. Masya Allah. Silakan. Ya Ustaz Al-Habib. Ya, kiainya yang Surabaya. Oke. Nih, ya, banget. Ini ngetes saya kayaknya. Bismillah. Wah, bismillahnya aja makhrajnya Masya Allah. Masya Allah. Jadi hamas di saknya ini loh. Tafadhol. Syukran ala awqatikum Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Mungkin ini mewakili Ustaz Zubair ya. Dari tadi bisik-bisik ke saya lewat telepon. Ya, ada beberapa hal yang mungkin bisa didiskusikan pada malam hari ini. Tadi Ustaz telah menyinggung sebuah hadis yang berbunyi idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Ketika seseorang datang dengan agama yang baik dan akhlaknya, maka disuruh nikahkan. Terus la taf'aluhu takun fitnatun wa fasadun kabir. Kemudian ketika tidak tidak sari dengan agama, maka akan timbul fitnah yang lebih besar seperti itu. Pertanyaannya adalah tolak ukur dari kebaikan akhlak dan agama itu seperti apa? Sedangkan di hadis lain pun Rasulullah menyinggung bahwasanya tunkihul mar'ah bi arba'in, nikahilah wanita karena 4 faktor dan begitu. Belum sudah mau 4. Ya lanjut. Istamir. Karena 4 faktor, bukan mau 4 istri, 4 faktor. Kemudian ditutup dengan agama, faktor bidzatiddin taribat yada. Maka pilihlah agama, maka kamu akan selamat, dan seperti itu. Tolak ukur dari kebaikan akhlak maupun agama itu seperti apa? Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah tadi sudah disinggung juga wa anqihul ayyama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara. Ketika Anda dalam keadaan fakir, maka yunihimullahu min fadli, Allah akan mencukupinya. Nah, pertanyaannya adalah ketika Ustadz Zubair misalkan pengen nikah, sedangkan dia jauh dari kata yang diharapkan oleh seorang mempelai perempuan, ini mapan dulu apa kaya dulu? Pertanyaannya, mapan dulu apa harus kaya dulu? Tuh. Terus yang terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup doa dulu. Terima kasih. Tes saya ini. Jadi tolak ukur agama dan akhlak sebenarnya sudah saya sebutkan tadi. Ya, agama itu bagaimana ibadahnya dia, kewajibannya dia. Syukur kalau yang sunnah sebagai plus. Syukur kalau yang sunnah sebagai plus. Tahajudnya, Masya Allah, semalam suntuk tidurnya ya. Dia bangun di jam 2 karena ada final Real Madrid dan Barca. Pokoknya ibadahnya lah, puasanya dia, Masya Allah. Dan tentu saja akhlak, termasuk adab di dalamnya, sesuatu yang nampak muamalah dia dengan Allah. Ya, akhlak itu juga akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada kitab-kitab. Dan kita cek muamalahnya itu sebagaimana orang-orang terdahulu ngecek muamalahnya calon menantu. Bagaimana dia berhubungan dengan tetangganya, ya. Bagaimana dia kesan pertamanya. Jadi gini, kalau di dalam ilmu adab itu ada julus wal majlis, itu sudah kesan pertama bagi saya. Duduknya gimana? Dia itu qillatul harakah atau didduh. Dia sedikit bergerak atau enggak, itu ada bermajelis. Ya, dia kemudian sering memain-mainkan
misalkan ini pelanggaran di dalam adab bermajelis, itu saya nilai. Misalnya ayyudkhila asnan, ayyudkhila, dia memasukkan apa jarinya, ngupil itu ya, asnan ya, ngupil apa, selilit-selilit, dia berani selilit gini di hadapan saya, tak terima binangannya. Benar, ini krusial, ini adab ini krusial gitu ya. Bagaimana dia bermuamalah dengan teman-teman kerjanya, kan saya cek itu. Pasti ada CV yang saya kasihkan, diisi semuanya. Oh, dia pernah kerja sini, oh, telepon gimana dan itu cek muamalahnya dia. Dan kemudian bagaimana hubungannya dengan hadis tunkahul mar'alil arba, dinikahi seorang itu karena 4 hal, dan yang terakhir adalah tentang fadfar bidzatiddin talibat yadah, pilihlah karena agamanya engkau akan beruntung. Nah, agama di sini dipilih karena agamanya, bukan berarti kita mengindahkan limaliha li hasabiha li jamaliha, bukan kita mengindahkan masalah hartanya, fisiknya dan hasabnya, bukan, kita tidak mengindahkan itu, tapi kita boleh memilih karena kecantikannya. Nah, tapi ini kan subjektif ya, kecantikan ya, masing-masing nggak sama masalah fisik kriterianya kan, tapi ujung-ujungnya adalah bagaimana memilih agama, dikembalikan ke kaidah tadi itu. Terus yang berikutnya, Allah berjanji akan mencukupi seseorang yang nikah. Terus bagaimana kriterianya? Apa dia kaya dulu terus nikah, atau modal papasan terus nikah? Jadi tidak ada sebenarnya aturan kaya dulu, nggak ada aturan. Tadi yang saya katakan adalah dia punya potensi sukses. Dia punya potensi sukses. Seandainya kaya, dia menikah, terus kaya dari mana kayaannya? Dari orang tuanya. Seseorang yang dia memegang harta, belum tentu dia punya potensi untuk mengembangkan harta itu. Belum tentu, benar. Jadi potensi sukses itu kelihatan dari wawancara nanti. Jadi kan nggak mungkin kalau seseorang itu ditanya kok belum nikah, ya aku masih DP rumah dan DP Mini Cooper, dan masih mau beli dulu Ducati Panigale. Kan ngomong gitu baru nikah, itu nggak ada kamusnya dalam Islam gitu. Sehingga bagaimana seseorang, banyak riwayat bahwa sudah nikah tapi miskin dan Nabi nggak mencela itu. Ada buktinya di dalam hadis, banyak sebenarnya. Salah satunya adalah orang sahabat yang datang kepada Nabi di bulan Ramadan siang hari yang telah menggauli istrinya. Itu miskin-miskinnya orang itu. Nabi nggak pernah mencela. Lah ya kamu ini, ya disuruh puasa nggak kuat, bebaskan budak jelas nggak kuat. Disuruh puasa nggak kuat, ngasih makan orang miskin nggak kuat. Ini saya kasih kurma 1 keranjang, kamu bilang aku yang paling miskin, mana mungkin tak bagi-bagikan. Ya sudah, makan aja, kata Rasul. Nabi nggak mencela. Ente ini kismin, kok rabi, nggak pernah ada celaan itu. Bahkan ketika Nabi pernah, ini salah satu riwayat lagi, ketika Nabi dilamar oleh perempuan, oleh sahabiah. Makanya dalam Islam itu perempuan nembak dulu itu sunnah, nggak masalah. Ya, asalkan harus ada perantaranya. Kalau zaman sekarang, wah jangan sampai tidak ada. Apalagi nge-DM lagi, Allahu Akbar. Enggak gitu ya. Ketika Nabi dilamar oleh seorang sahabiah dan di hadapan umum, dan Nabi kemudian melihat sahabiah ini dari atas ke bawah, ini syariat nazar, bolehnya melihat. Sampai-sampai salah satu putrinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, astagfirullah, bukan, putrinya salah satu sahabat, saya lupa. Itu tanya, gimana itu? Perempuan kok tidak ada harga dirinya? Kok kemudian dia melamar Rasul? Malah dihina, malah dimarahin sama bapaknya. Dia lebih baik daripada kamu. Karena mbak duluannya untuk nikah. Terus Nabi
menolaknya itu tidak dengan geleng kepala, tapi ngangguk. Saking lembutnya Rasul ini loh. Fikihnya menolak pinangan itu dengan cara yang lembut. Rasul aja ngangguk, semua orang tahu itu nolak. Langsung setelah itu, ini ada ceramah saya lengkap. Adab menolak dan ditolak ya. Di YouTube ada, cari aja. Nah itu kemudian datanglah, berdirilah salah satu seorang sahabat, nikahkan dengan saya Rasulullah. Kamu punya apa? Saya miskin. Wah besar itu. Terus disuruh pulang. Cari apa yang bisa jadikan mahar. Balik lagi nggak ada. Lau khataman min hadid. Walaupun cincin dari besi kamu nggak punya, nggak punya. Sampai kemudian maharnya adalah Al-Quran. Bagaimana dengan selendangmu? Lah ini selendangmu kalau tak sobek, nanti gimana? Jadi hot pen kan nanti. Ya. Jadi tak tambah-tambah ide. Kira-kira begitu. Bayangkan, cincin dari besi itu nggak punya. Nabi nggak mencelanya. Nikah maharnya Al-Quran. Maharnya adalah sebagian dari hafalan Al-Quran. Makanya mahar hafalan Al-Quran itu untuk orang yang nggak punya mahar sebenarnya, tapi bolehlah ditambahkan. Nabi nggak mencela dia orang miskin, nikahkan sama Nabi dan menikah. Dan Nabi hanya berwasiat, ajarkan yang engkau jadikan mahar itu pada istrimu. Ini sebagai dalil bahwa guru pertama istri itu adalah suami. Tuh, ilmu tadi saya bilang tuh sakofa, tolak ukur agama. Sehingga nggak harus makan dulu, pokoknya yakin. Tapi yakin itu dengan ilmu. Tidak ada yakin itu nekat, itu nggak ada. Tapi yakin itu dengan ilmu. Allah a'lam bisa. Gitu Pak Yai. Ampun kalau ada salah. Nanti mohon dikoreksi. Ini saya nyeramai. Oh ini Ustaz Zubair ya namanya. Oh tapi ini ya. Monggo Pak Dalila. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustadz. Bagaimana? Apakah jawabannya cukup mencerahkan? Oh, dari Ya, Ustadz Zubaid ya? Beliau ini sebenarnya sudah tahu, ngetes saya. Oh gitu. Oke. Baik, dari teman-teman imawan dan imawati yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Imawati mungkin. Imawati mungkin, tadi sudah perwakilan imawan ya? Imawati kok kayak tidak ada masalah gitu itu. Ada penuh dan Sejahtera ya Ustadz. Baik, dari teman-teman sekalian, sebenarnya banyak masalah nih Ustadz, tapi agak sungkan mungkin. cuma pura-pura bahagia. Iya, pura-pura bahagia. Pura-pura bahagia itu butuh kalori tinggi. Loss saja. Gimana teman-teman? Diwakilkan. Lo tanya lagi. Terkait mahar tadi apakah harus berbentuk materi ataupun bisa Al-Quran dan semacamnya? Masya Allah, pertanyaan bagus. Terkait mahar, Mahar. bukan materi atau bagaimana? Mahar burung lovebird itu boleh. Karena bahkan tepung di dalam hadis itu bisa dijadikan mahar, tepung. Dengan mahar sosis. Nah, kalau Anda ridho, nggak apa-apa. Nggak masalah. Nah, dengan tepung bisa dijadikan mahar. Gitu. Oh nggak apa-apa, qadarullah. Ini sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Insya Allah. Mana tadi? Gitu ya tentang mahar ya. Jadi Wahai pejuang mahar, sudahkah engkau siapkan mahar terbaik? Jadi konsepnya mahar itu bukan yang termahal sebenarnya, bukan yang paling kekinian dan mahal, yang paling trending. Karena khairus soda aisar, sebaik-baiknya mahar itu yang paling mudah. Seandainya memang mudah maharnya iPhone 30 misalnya. Ini visioner ya Mas. Itu tidak apa-apa. Dengan mahar Alphard 5, itu tidak apa-apa karena yang paling mudah. Justru kalau dia hartanya 50 miliar, kok maharnya Al-Quran, seperangkat alat sholat, ya apa sajadah dan lain, ini
nggak cocok ya. Yang paling mudah, sehingga wanita yang paling baik itu dia ringan dalam hal mahar, bukan yang murah ya, yang ringan. Walaupun mahar ini haknya perempuan, tapi seandainya ditanya yang paling enak itu maharnya wanita Jawa, paling enak, paling enak, karena kan tidak ada uang panaik ya. Ada yang dari Sulawesi tahu uang panaik? Tahu uang panaik? Uang panaik itu bukan termasuk mahar sebenarnya. Jadi itu di luar mahar, sejumlah uang yang diinginkan, disebutkan oleh wali untuk, ini adat, untuk menebus itu tadi biaya hidup perempuan mulai kecil, itu sesarnya berapa juta, kemudian supornya ada berapa kaleng, itu dicatetin biasanya, Insya Allah, jilbabnya dan lain-lain. Biasanya kalau tidak 100 juta, 200 juta uang panaik. Nah, tapi tentu saja uang panaik itu bisa diislamisasi dengan meringankannya. Kalau perlu diadakan, tapi nggak mudah ya, mendakwai sesuatu kebiasaan gitu. Dan ini tidak bisa dijadikan hukum karena memberatkan. Walaupun ada kaidah al-adatu muhakkamah, itu nggak bisa dipakai karena memberatkan. Islam hadir tidak memberatkan. Mencintai itu tidak berat, memperjuangkannya tidak berat. Kemudian seandainya pisah juga tidak berat. Gitu. Wallahu a'lam bishawab.